teman-teman, yang pertama untuk proses sablon adalah kita proses afdruk, yaitu penyiapan film atau screen sablon. Yang kita siapkan tadi adalah obat afdruk atau emulsi. Biasanya kalau beli sudah sepaket dengan sensitizer atau obat pekat cahaya. Oke, langsung kita campur. Jadi kedua obat ini harus kita campur dengan perbandingan 1:10. Jadi misal obat afdruknya ini yang warna ungu ini 10 gram, nanti obat sensitizer yang kuning ini 1 gram. Tapi kita kira-kira aja lah, kurang lebih 1:10. Nah, pengolesannya bisa memakai alat yang namanya tutor. Tapi kali ini kalau misal teman-teman belum ada tutor, pakai alat sederhana ini, kartu perdana. Murah meriah, bisa ditemukan di sekitar kita ya, kartu perdana. Nah, caranya obat afdruk yang sudah kita campur tadi kita letakkan di atasnya. Yang pasti harus tertutup dan gelap ya. Jadi jangan terkena banyak cahaya, jangan terkena sinar matahari langsung. Teman-teman bisa kondisikan sendiri, nanti yang penting tempat untuk menyimpannya itu gelap. Nah, cara kedua, misal teman-teman ingin cepat, bisa menggunakan hot gun atau hair dryer ya. Kita keringkan. Usahakan gerak terus ya, gerak terus, jangan berhenti di satu tempat terlalu lama, karena mengakibatkan nanti obatnya itu terlalu keras dan nanti jadi gagal. Oke teman-teman, untuk screennya sudah jadi kering. Cirinya adalah keras, jadi seperti kendang. Langkah berikutnya adalah kita siapkan desainnya yang mau kita cetak. Pastikan desainnya warnanya hanya hitam putih ya, hitam putih. Jadi nanti yang mau kita warnai adalah desain yang warna hitam ini. Oke, kita tempelkan. Terus kita buat agar kertas ini jadi transparan. Teman-teman bisa gunakan solar, minyak tanah, atau minyak goreng pun bisa. Kita tuangkan sedikit dulu saja di atasnya. Kita tempel. Kemudian untuk meratakan, gunakan kartu perdana bisa, penggaris mika juga bisa. Kita ratakan minyaknya ke seluruh permukaan kertas desain. Pastikan merata, nanti akan tampak desainnya jadi transparan. Gelembung udara ditarik aja keluar, jadi jangan sampai di area desain terdapat gelembung-gelembung udara. Oke, kalau dirasa sudah merata, tidak ada gelembung, langkah berikutnya adalah kita sinari. Bisa memakai lampu, tapi lebih mudah kalau kita sinar dengan sinar matahari langsung. Oke, langsung kita sinar di bawah sinar matahari. Misal
panasnya terik ya sekitar jam 11 sampai jam 1 siang, teman-teman cukup 13 sampai 15 detik, tapi ini berhubung agak sore dan agak mendung, waktu penyinaran bisa sekitar 20 sampai 25 detik. Ini kita siram di kamar mandi. Itu desain kita lepas ya. Ciri yang desain yang bagus itu adalah, atau afdruk yang bagus itu gambarnya hanya samar-samar ya, hampir tak nampak. Nanti akan lebih nampak setelah kita siram air. Ini kita siram bagian depan dan juga belakang, siram saja secara merata. Nanti perlahan-lahan akan nampak desainnya, warnanya lebih cerah. Oke, kalau sudah kita siram seperti ini, kita tinggal saja kurang lebih 3-5 menit, kita tinggalkan, biarkan dia basah dan lembab dulu. Kita diamkan sekitar 3-5 menit, kemudian kita semprot desain ini menggunakan semprotan spray ya, spray pompa bisa, atau spray semprotan burung itu bisa. Nah, nanti desainnya itu akan tembus ya, obatnya akan rontok yang di area desain. Sebenarnya bisa memakai langsung dari selang ya, tapi resikonya kalau terlalu kencang itu nanti kalau obatnya kurang kuat itu bisa jebol semua. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan, kalau ada spray gun untuk cuci motor, cuci mobil, itu bisa banget pakai itu. Yang buat cuci motor, cuci mobil itu lebih halus, jangan terlalu kencang. Ya, desainnya langsung bisa kita keringkan, kita jemur di bawah matahari langsung bisa, atau mungkin pakai hidrolik juga bisa, tapi hasilnya lebih bagus kalau kita sinar di bawah matahari langsung. Oke teman-teman, ini adalah spray sablon yang sudah kita keringkan tadi ya di bawah matahari. Sudah kering, sudah tidak basah. Seperti kembali lagi tadi, seperti kendang ya. Oke, tahap selanjutnya adalah langsung kita sablon di kaos yang kita siapkan. Oke, yang pertama kita siapkan kaos polos. Kaos polos ya. Oke, dan juga papan kaos seperti ini. Jangan lupa teman-teman dikasih lem di sini, kasih lem. Teman-teman nanti di tempat toko sablon bisa minta lem stiker atau lem meja, terus kita dioleskan yang rata saja, terus kita pasang. Untuk memastikan posisi kaos itu ada di tengah, teman-teman bisa lihat di jahitan lengan ya, di samping. Kira-kira ukurannya sama, jarak antara papan dengan jahitannya. Sudah, ini pastikan menempel, gosok pelan-pelan seperti ini. Sudah, kita siapkan screen-nya. Oke, dari screen ya, kan lebih baik kalau teman-teman di
bagian pinggir screen ini dan juga di register yang plus ini nanti ditutup dengan lakban atau solasi ya. Kita buat dicoba dulu saja. Oh iya, dan ini register ini untuk memastikan bahwa desain ini terletaknya pas di tengah. Jadi kalau teman-teman nanti papannya ada banyak, nanti bisa dipaskan dengan garis yang di tengah ini, garis senternya. Selanjutnya alat yang kita siapkan adalah rakel. Rakel ini adalah alat bahan dasarnya karet ya, dan gagang. Ini fungsinya untuk membalur atau menyapu, mengusap tinta agar turun ke kaos. Dan rakelnya ada dua macam. Yang pertama rakel lancip, yang kedua rakel kotak. Perbedaannya sebenarnya hanya penggunaan saja. Kalau rakel lancip ini harus tegak atau miring sekitar 5-10 derajat lah. Nah, sedangkan kalau rakel kotak ini harus miring paling enggak 45 derajat ya, dan ini lebih sering digunakan untuk tinta minyak, pastisol lah kalau orang nyebutnya. Oke, setelah itu kita siapkan adalah tintanya, tinta rubber atau tinta karet. Nah, di sini kalau teman-teman dirasa terlalu kental, ini bisa diaduk ya, diaduk terus sampai agak encer ya. Cirinya kalau pas diaduk itu tidak terlalu keras, tidak terlalu berat. Atau biar lebih gampang, teman-teman bisa beli di toko sablon, yaitu cairan pengencer tinta rubber. Setelah kita aduk, kita taruh di sini. Usahakan tintanya diberikan sepanjang atau selebar ukuran desain yang mau di sablon. Oke, kalau sudah, ini langsung saja nanti kita gesut ya, kita gesut atau kita sapu. Nah, caranya kita pegang tegak ya, tegak, ditekan namun tidak terlalu keras ya, jangan terlalu ditekan. Untuk gampangnya ini yang penting tekan, tempel sampai terasa menempel di kaos. Nah, itu kita tarik saja. Itu kita keringkan ya dengan hot gun atau dengan hair dryer. Yang perlu dicatat ya teman-teman, kalau menggunakan hot gun, karena ini panasnya tinggi ya, bisa sekitar 300 derajat Celcius maksimal. Kalau yang saya pakai, usahakan gerak terus, jangan berhenti di satu titik terlalu lama, karena nanti bisa menyebabkan tintanya rusak ya, bergelembung. Nah, untuk hasil yang bagus ya, itu diusahakan 2-3 kali sablon ya. Jadi setelah tadi sablon, kita keringkan dengan hot gun, terus nanti disablon lagi, keringkan, terus disablon lagi, seperti itu. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang tadi yang register, kalau teman-teman ini untuk dicoba pakai register, nanti kalau sudah diproduksi itu register di screen kita tutup dengan lakban atau solasi.